Detik ini, jumlah pendaftar yang mendaftarkan dirinya ke MAN 2 Kota Palu itu berjumlah 780 peserta. Satu hari tes atau detik tanggal 12 tadi. Kemudian keesokan harinya, tanggal 13, ya, 14, 15 Juni, itu adalah tes wawancara. Tes wawancara. Oke. Siswa berarti datang lagi di sekolah. Bagi panitia, apa yang dilakukan oleh panitia yaitu memverifikasi, memvalidasi data yang telah masuk. Jadi banyak yang kita kerjakan. Nah, karena MAN 2 Kota Palu ini menjadi madrasah terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah. Memasuki akhir tahun ajaran baru, kita bingung nih mau lanjutkan studi kita kemana. Banyak pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing madrasah atau sekolah yang tentunya mencari banyak peserta baru. Nah, menjadi salah satu madrasah terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah, MAN 2 Kota Palu tentunya tidak tinggal diam untuk hal itu. Membuka pendaftaran untuk calon siswa baru yang selalu dilakukan tiap tahunnya. Nah, kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan dari proses penerimaan siswa baru yang ada di MAN 2 Kota Palu. Bersama saya Muhammad Rivaldi di Investigasi Podcast kali ini. Kalau biasanya kita melaksanakan podcast di studio kita, kali ini kita langsung datang di Sekretariat Penerimaan Siswa Baru MAN 2 Kota Palu untuk kita tanya bersama. Kita cari tahu bersama bagaimana sih perkembangan penerimaan siswa baru di Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu. Dan bersama saya sudah ada Sekretaris PPDB tahun ini, ada Bapak Randy. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Rivaldi. Jadi pada kali ini saya sudah bersama rekan saya ini sebagai ketua dari penerimaan peserta baru PPDB. Peserta didik baru di MAN 2 Kota Palu. Pak Randy, kalau melihat perkembangan dari penerimaan peserta didik baru di MAN 2 Kota Palu, seperti apa perkembangannya? Apakah sudah tutup atau masih dibuka sampai sekarang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rivaldi. Jadi perlu diinformasikan kepada penonton sekalian bahwa MAN 2 Kota Palu ini telah melalui beberapa alur pendaftaran yang telah berjalan. Yang pertama, sosialisasi dan informasi. Itu sudah kita lakukan dari tanggal 20 Februari sampai 25 Maret 2023. Kita jalan ke berbagai madrasah MTS ya di Kota Palu dan kita menyebarkan berbagai macam brosur, spanduk, baliho dan sebagainya. Kita sebar ke beberapa kabupaten. Toli-toli ada, Sigi ada, Donggala ada. Sampai luar Kota Palu berarti promosinya? Sampai luar Kota Palu. Selanjutnya, tahap berikutnya? Sekarang tahap selanjutnya setelah sosialisasi kita ada pendaftaran calon peserta didik baru. Itu sudah kita laksanakan dari tanggal 27 Maret dan terakhir tutup Jumat kemarin tanggal 26 Mei 2023. Jadi kurang lebih sekitar hampir 2 bulan kita buka pendaftaran, Pak Rivaldi. 2 bulan buka pendaftaran dan berakhir di tanggal 26 Mei kemarin ya. Dari waktu yang dibuka oleh MAN 2 Kota Palu, berapa akhirnya pendaftar yang ada di MAN 2 Kota Palu? Sampai detik ini, jumlah pendaftar yang mendaftarkan dirinya ke MAN 2 Kota Palu itu berjumlah 780 peserta. Itu yang masukkan data untuk mendaftar ya? 780 peserta. Sebelum dilanjutkan, ini kalau kita kembali ke tahun kemarin, beberapa kali lipat meningkat ya. Kalau tahun kemarin itu saya tidak salah 600 ya. 600-an lebih dan sekarang sudah sampai 800. Berarti kurang 20 orang 800. Kurang 20 orang 800. Itu sudah masuk berkasnya di MAN 2? Iya, sudah masuk. Jadi kita punya pendaftaran itu melalui online, full online. Kita mengikuti perkembangan zaman. Sudah tidak menggunakan lagi sistem offline. Walaupun ada, kita membantunya di madrasah, jadi ada orang tua yang datang ataupun siswanya datang, kita bantu mendaftarnya, tetap online. Tetapi tetap online ya. Nah, setelah akhirnya tanggal 26 Mei kemarin ditutup untuk pendaftaran, sekarang masuk ke tahap apa ini Pak Randy? Iya, ini perlu diinformasikan, ini juga banyak pertanyaan dari orang tua siswa ataupun pesertanya. Kita masuk ke tahapan verifikasi data. Ini berjalan dari tanggal 29 Mei hari Senin sampai dengan tanggal 2 Juni hari Jumat. 29 Mei, saya ulang buat teman-teman semua yang sudah masukkan pendaftaran di MAN 2 Kota Palu, verifikasi berkas tanggal 29 Mei sampai tanggal 2 Juni. 2 Juni 2023. Lanjut. Dari rentan waktu tadi selama 5 hari, kurang lebih 5 hari, itu adalah waktu bagi peserta. Perlu dicatat ya, ini waktu bagi panitia.
apa yang dilakukan oleh panitia yaitu memverifikasi, memvalidasi data yang telah masuk. Oke. Jadi banyak yang kita kerjakan. Yang pertama validasi sertifikat terutama piagam. Nah, karena kita ini informasi Pak Rivaldi, kita ada yang namanya jalur prestasi. Oke, Ada jalur prestasi. Iya, betul. Jalur prestasi ini adalah penerimaan siswa baru dengan menggunakan prestasi yang dia capai di MTS begitu, Iya, atau di SMP. dari MTS atau SMP, bukan dari SD ya, dari SMP atau MTS-nya. Oke. Yang masuk jalur prestasi itu sudah tidak mengikuti tes-tes lagi. Betul sekali. Jadi Oke. keistimewaannya adalah dia tidak akan mengikuti tes akademik ataupun tes wawancara lagi. Dia tinggal menunggu di garis final istilahnya. Jadi saat pengumuman nanti kita akan umumkan untuk tidak mengikuti tes akademik atau wawancara. Dan kita umumkan lagi pada tahapan pengumuman kelulusan. Baik. Nah, verifikasi berkas ini sendiri apakah mereka mengumpulkan berkas lagi atau mereka sudah mengumpulkan berkas tinggal panitia aja yang sortir? Ini perlu pemirsa juga tahu, verifikasi data ini karena kita sudah masuk ke era digital ya, jadi tidak perlu lagi kumpul berkas-berkas. Nah, jadi yang kita lihat adalah apa yang telah diisi pada form yang online tadi. Jadi itu kita lihat. Kemudian khusus yang mengirimkan sertifikat atau piagam, kita akan lihat apakah sertifikat atau piagamnya tadi itu memenuhi standar dari panitia. Standarnya apa? Tentu saja standar yang pertama adalah berprestasi. Tentu saja juara ya, bukan keikutsertaan kegiatan, bukan ya. Perlu digarisbawahi, bukan keikutsertaan kegiatan, tetapi dia juara dalam perlombaan, juara dalam kegiatan tadi. Bisa juga dia sebagai hafiz Quran, penghafal Quran. Iya, itu kita bebaskan tes. Nah, kemudian diverifikasi juga, kita juga Pak Rivaldi menyusun kelas ujian, waktu ujian, siapa saja yang di kelas tadi. Jadi supaya persyaratan ujian kita susunnya di verifikasi data. Jadi perlu digarisbawahi lagi ya, dipertebal bahwa peserta tidak perlu datang ke madrasah untuk verifikasi berkas, karena berkasnya sudah di-store saat mendaftar, mengisi form tadi ya. Nah, berkas nanti kita terima jika sudah dinyatakan lulus. Jika sudah dinyatakan lulus, nanti akan ada pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang tadi baru dikumpul berkas. Secara ini ya, secara nyata, bukan online lagi kumpulnya. Artinya dia sudah dinyatakan sebagai siswa Man 2 Kota Palu. Kalau kita sudah kumpul berkas di awal, kasihan kan capek. Jadi ya. kumpul berkas, ternyata tidak lulus, tidak lanjut. Nah, akhirnya kita online dulu. Apresiasi banget buat Sekretaris PPDB tahun ini. Digitalisasi banget ya. 2 Juni akhir dari verifikasi berkas. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian apa? Nah, jadi informasi juga sedikit. Jadi kita punya verifikasi ini selama 5 hari ya, kurang lebih 5 hari. Tapi insya Allah paling cepat di tanggal 31 Juni ya, di hari Rabu, itu hasilnya sudah akan kita sebar ke website Man 2, ke media sosial, dan juga ke grup WA peserta. Tanggal berapa tadi? Diulang? Insya Allah paling cepat tanggal 31 Juni. 31 Juni? Iya. Atau Mei? Oh, Mei. 31 dong? Mei. Hati-hati dong ya, layu bunga saya ini. 31 Mei, hari Rabu. 31 Mei, hari Rabu. Dimaksimalkan akan ada pengumuman untuk yang lolos verifikasi berkas. Pembagian kelas di situ, bagaimana tesnya nanti, tes wawancaranya bagaimana juga akan dijelaskan semua di situ. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu peserta, karena ini mungkin kita proses mengikuti perkembangan zaman. Memang online memang kadang-kadang begitu membuat orang takut, kadang-kadang menggampangkan, menyulitkan juga bagi orang yang tidak paham online. Jadi kita akan buat sebisa mungkin, tidak akan menyulitkan, dan sebisa mungkin memperjelas kepada yang pendaftar dan tidak menyulitkan, itu intinya. Konsep pengumumannya nanti tanggal 31 Mei itu, kaitan media sosial atau apa? Apakah ada yang ditempel nanti langsung? Siapa tahu ada peserta didik yang tidak punya gawai ya, tidak punya handphone, mereka mau datang langsung lihat namanya tertulis di situ lolos atau tidak. Ini ya sebisa mungkin seharusnya ada handphone ya. Ini dibuktikan dengan masuknya peserta dalam grup WA. Ini kan sudah banyak, sudah sesuai dengan jumlah
kemungkinan besar pasti mereka juga sudah masuk di dalam grup WA, karena setiap yang daftar kita arahkan untuk masuk grup WA, yang datang pun yang kita bantu juga kita arahkan ke grup WA. Nah, tapi jangan khawatir, selain grup WA ini hampir semua online ya. Nah, tapi di tanggal 12, sebelum tanggal 12 kita pun panitia akan menempel kelasnya, siapa saja ikut ujian itu di mading madrasah. Oke, berarti kita masuk ke tahap tanggal 12 itu ya. Itu ada ujian tes. Tes apa yang tes tulis kah? Tes baca tulis Al-Qur'an atau apa? Oke. Jadi kita lanjut. Verifikasi kan sudah selesai, kita umumkan dengan berbagai macam pengumuman, bagaimana tesnya dan sebagainya. Kita masuk ke tahapan tes akademik, Pak. Nah, tes akademik ini dijadwalkan tanggal 12 Juni 2023, 12 Juni ya, hari Senin. Nah, bagaimana tes akademiknya? Seperti saya sampaikan tadi bahwa berbagai macam persyaratan akan kita sampaikan di pengumuman nanti, di verifikasi. Nah, tes akademiknya, ini bocoran ya sedikit. Ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Oke, perhatikan nih baik-baik ya. Dari 3 mata pelajaran. Apa saja? Matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan agama Islam. Nah, kenapa kita pilih 3 mata pelajaran ini? Jadi 3 mata pelajaran ini walaupun dia dari SMP, dari pesantren, dari MTS, ini pasti semua dapat. Betul ya. Kalau kita misalnya kita pilih IPA, kasihan yang pesantren ataupun sebagainya. Yang jelas kita tidak akan merugikan ataupun tidak akan menyulitkan peserta baik dari tes akademik nanti ataupun wawancara. Nah, kemudian 1 hari tes akademik tanggal 12 tadi. Kemudian keesokan harinya tanggal 13 ya, 14, 15 Juni itu adalah tes wawancara. Tes wawancara. Oke. Siswa berarti datang lagi ke sekolah. Itu siswanya wajib datang ke madrasah, sama dengan tes akademik tadi ya. Semuanya wajib. 3 hari berturut-turut. Iya. Nah, jadi dari 3 hari kita sudah menyampaikan juga dari ruangan sekian itu hari pertama. Jadi kita pisahkan dia menurut ruangan. Berarti 3 hari berturut-turut ini tidak datang seterusnya. Tidak. Kalau sudah datang di hari pertama nggak perlu hari kedua lagi. Iya, betul sekali, Pak Rifaldi. Jadi kita sudah atur supaya tidak terlalu membludak. Jadi hari pertama itu dari ruangan pertama nanti diatur sama kita sudah atur ya. Berarti selama 3 hari itu akan ada uji, tes wawancara dan baca tulis Al-Qur'an seperti itu. Next, untuk berikutnya, tahap berikutnya. Nah, kita lanjut. Tadi tes wawancara selama 3 hari, kita masuk ke pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan yang pasti yang terpilih untuk menjadi siswa ya? Iya, tepat sekali. Jadi tanggal 23 Juni 2023. 23 Juni 2023. Iya, kalau tidak salah hari Jumat itu. Oke, itu adalah pengumuman terakhir untuk siapa-siapa saja yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah di Mandua Kota Palu. Iya, itu diumumkannya secara dilihat ini ya, dilihat kondisi ya. Mungkin online bisa juga langsung. Kita pengumumannya itu sama seperti saat kita hasil verifikasi. WA group, kemudian dari website, kemudian dari media sosial. Iya. Tapi juga kita tidak akan menutup kemungkinan akan kita tempel juga di madrasah. Di madrasah. Iya. Sedikit bocoran dong kasih ke para penonton ya yang ingin mencari tahu nih bagaimana perkembangan dari PPDB Mandua Kota Palu. Dari 780 siswa yang mendaftar di Mandua Kota Palu, bocoran sedikit, kisaran berapa yang akan diterima menjadi siswa? Oke, kisarannya ini perlu diperhatikan ya. Kisarannya itu sekitar 400 peserta didik baru yang akan diterima. Jadi akan ada sekitar 300-an akan tereliminasi. Wah. Iya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Nah, seperti itulah. Karena kalau kita terima semua 700 anak ya kita kekurangan, bukan kekurangan, memang nggak bisa ya. Dari peraturannya begitu peraturannya juga harus membatasi ya. Seperti itu. Jadi hanya kurang lebih 400 dari 780 peserta yang mendaftar, hanya 400 yang diterima ya, sudah termasuk boarding school. Iya, jadi ini juga perhatikan
Jadi 400 itu sudah termasuk dari siswa boarding dan juga dari jalur prestasi tadi. Oke. Jadi kalau misalnya jalur prestasi tadi ada 100 orang, boarding ada 100 orang, Ya, sisanya itu yang 200 itu yang ikut tes tadi ya? Betul sekali. Masya Allah. Tahun ini memang betul-betul alhamdulillah Mandua menjadi pilihan yang banyak sekali dipilih oleh adik-adik kita untuk melanjutkan studi mereka tentunya di jenjang yang tinggi tentunya. Nah, setelah pengumuman ada rangkaian lagi? Iya, masih ada. Jadi setelah pengumuman ada yang namanya pendaftaran ulang. Iya, penting pendaftaran ulang ini dari 26 Juni sampai 30 Juni. Nah, pendaftaran ulang ini contoh ya, kita sudah umumkan sekitar 400 nama. Apakah 400 ini mau balik atau tidak? Nah, itu pendaftaran ulangnya. Jadi untuk memastikan bahwa yang kita umumkan tadi itu datang ulang, mengumpulkan berkas dan sudah dinyatakan sebagai peserta didik di Mandua Kota Palu. Gitu, berarti kalau misalnya dari 400 anak yang akhirnya diumumkan menjadi peserta didik Mandua Kota Palu, ketika pendaftaran ulang mereka tidak balik mendaftar. Nah, apa antisipasi dari panitia untuk mengisi hal itu? Nah, untung Pak Rivaldi tanya ini. Ya. Nah, ada bocoran sedikit dari 400 nama yang kita umumkan nanti pada saat pengumuman kelulusan, kita juga sudah menyiapkan yang namanya peserta cadangan. Oke. Nah, jadi jika dari 400 tadi tidak balik, kita juga sudah menyiapkan daftar peserta cadangan. Nah, ini nanti akan mengisi 400 jika tidak balik mendaftar ulang. Tapi saya rasa 400 lebih yang diumumkan itu ya, insya Allah akan mendaftar karena Mandua Kota Palu ini menjadi madrasah terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Alhamdulillah ya. Ini bukan bicara tende konga dan lain-lain ya. Ini memang bicara fakta asik. Ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran kembali itu mengirimkan berkas secara nyata bukan online lagi. Iya. Ya. Di sekolah di sekretariat ini begitu. Iya, nanti kita akan pakai ruangan yang cukup yang luas lah. Yang luas. Dan setelah itu ada rangkaian apa lagi? Nah, setelah itu jika sudah mengumpulkan berkas, kita sudah anggap ini adalah sebagai peserta didik baru di Mandua Kota Palu. Nah, apa yang selanjutnya ada yang namanya Pramatsama. Matsama dan Pramatsama. Masa taaruf siswa madrasah. Kamu ngedikte saya dia ya. Nah, jadi ini Pramatsama. Nah, nanti mungkin Pak Rivaldi itu yang lebih paham bagaimana nanti dia punya kegiatan. Untuk teknisnya nanti saja, tapi tanggalnya dong kasih tahu. Tanggalnya itu 7 Juli 2023 untuk Pramatsama. Itu estimasi tanggal bisa saja berubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi nanti. Betul. Yang penting sudah jadi siswa Mandua, aman sudah. Aman sih. Oke, habis Matsama? Nah, Pramatsama. Nah, habis Pramatsama itu kemungkinan kalau tidak salah 7 Juli hari Jumat. Nah, di situ akan dibicarakan berbagai hal-hal yang untuk dipersiapkan untuk masa ta'aruf nanti. Masa ta'arufnya itu dilaksanakan dari 10 Juli sampai dengan 12 Juli. Itu 3 hari. 3 hari. Betul. Nah, Anda pasti yang lebih paham itu. Jadi, anak-anakku jika sudah menjadi peserta didik baru di Mandua Kota Palu, ikuti saja alurnya. Insya Allah akan menjadi siswa yang terbaik nanti. Amin. Jadi perlu diketahui bahwa Pramatsama dan Matsama ini juga penting sekali ya, karena ini merupakan salah satu pengenalan lingkungan, bukan hanya lingkungan tapi juga bagaimana keluarga besar Mandua, bagaimana guru-gurunya, bagaimana pelajaran-pelajarannya. Jadi di Matsama itu kalian bisa beradaptasi dengan madrasah kalian. Kan kalian orang baru ceritanya. Jadi sebelum kalian belajar, kalian harus tahu dulu kondisi madrasahnya seperti apa. Jangan nanti ditanya di mana ini ruang nanti ditahu. Nah, itu pentingnya itu pentingnya Matsama. Siapa sekretaris PPDB-nya kalian tahun ini? Jadi tahu. Tidak ditahu. Aduh, bahaya kamu orang ini ya. Nah, apa tidak ikut Matsama? Oh, itu sudah. Jadi itulah beberapa rangkaian kegiatan penerimaan calon siswa baru. Tanggal 17 Juli baru awal masuk madrasah. 17 Juli awal masuk madrasah. Jadi sudah pembelajaran seperti biasa. Sudah dengan kelas masing-masing? Insya Allah pasti sudah dengan kelas masing-masing. Kayaknya saya harus request lagi ke Pak Kamat untuk ke depan, tahun depan sekretaris PPDB kayaknya harus masih tetap dipertahankan Pak, karena dengan begitu cemerlangnya ide-ide beliau ini
akhirnya kita kelihatan bahwa memang penerimaan tahun ini berkelas sekali ya, digitalisasi sekali tahun ini. Tolong dipertahankan deh sekretarisnya tahun depan. Tolong Pak Kepala, dipertimbangkan Pak Kepala ya. Oke, nah pemirsa dan adik-adik semua yang akhirnya menonton video ini, yang tadinya tidak tahu bagaimana sih informasi tentang penerimaan siswa baru di Mandua Kota Palu, lewat video ini kami bisa menyampaikan kepada kalian seputaran penerimaan siswa baru, mulai dari promosi sampai nanti akhirnya kalian duduk di kelas masing-masing menjadi siswa Mandua Kota Palu. Kalau misalnya ada lagi yang ingin kalian tanyakan, tenang saja, dari video ini kami akan cantumkan link dari media sosial Mandua Kota Palu, mulai dari IG, nomor panitia boleh. Nomor panitia juga kami akan cantumkan di link di bawah ini ya, di deskripsi video ini, supaya kalian bisa tanya-tanya, siapa tahu ada di antara kalian yang akhirnya menjadi peserta didik Mandua Kota Palu. Terima kasih Pak Randy. Oke, sama-sama Pak. Ya, semua informasinya sudah tercatat dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga ruang sekretariat yang indah ini kami jadikan sebuah studio podcast dadakan ya, karena memang judulnya kali ini adalah investigasi podcast atau podcast investigasi ya. Kita masih akan terus memberikan perkembangan informasi tentang Mandua Kota Palu. Jangan lupa terus saksikan di channel TV Mandua TV Palu di YouTube, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya, karena dengan membagikan informasi yang positif kalian akan menjadi bagian orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Saya Muhammad Rivaldi, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekolah memberikan hal yang terbaik untuk madrasahnya atau untuk sekolahnya. Mandua Kota Palu yang menjadi tulang. Hai, kalau salah boleh, Le.